sebelumnya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah hadir dalam kegiatan kita sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kesalahan dan apapun. Berdoa akan saya pimpin, berdoa menurut dan menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini tidak ada yang tahu kita melakukan kegiatan apa? Belum. Baiklah. Di sini kita akan melakukan kegiatan yang namanya konferensi kasus. Nah, tujuan dilakukan konferensi kasus ini yang mana untuk mencari data yang sebaik-baiknya dan yang akurat, yang mana untuk menemukan titik terang dari permasalahan siswa kita. Nah, di dalam kegiatan kita ini nanti saya berharap di sini jikalau nanti ada pembicaraan mengenai hal yang bersifat pribadi, saya berharap tidak disampaikan atau disebarluaskan di luar forum kita ini nanti. Cukup orang yang di dalam forum ini saja yang mengetahuinya. Nah, saya juga berharap agar kita di sini, pihak-pihak di sini tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun. Nah, agar nantinya kita bisa saling terbuka, menyampaikan beban atau tanggapan yang ingin pihak-pihak sampaikan, luas saja seperti itu. Nah, di dalam kegiatan kita ini nanti saya juga berharap kepada pihak-pihak yang ada di sini untuk mengikutinya secara serius seperti itu. Nah, jika nanti ada pihak-pihak di sini memberikan tanggapan, saya berharap untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, dan ketika ada pihak yang lagi berbicara, harap untuk diperhatikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar lebih dekat lagi seperti itu. Nah, yang pertama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kiki Asmiati, itu biasa di sekolah Ibu Kiki. Saya selaku guru BK dari siswa kita. Nah, di sini saya menghadirkan pihak yang mana ada Ibu Pani, itu warga yang pertama melihat anak kita melakukan lagi bolos dan mencuri di desa mereka. Dan juga saya mengundang wali kelas dari anak kita, Ibu Yensi Permatasari. Dan juga saya mengundang wali murid anak kita yang bernama Ibu Viola, dan anak kita sendiri yang bernama Anissa. Nah, dari yang kita ketahui, anak kita ini saya mendapat laporan dari warga sekitar bahwa anak kita ini melakukan yang namanya mencuri di jam sekolah. Nah, bisa dikatakan anak kita ini keluar di waktu jam pelajaran seperti itu, atau bisa dikatakan bolos sekolah. Nah, sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu saksi mata yang pertama, yaitu Ibu Pani. Nah, di sini saya akan memberikan pernyataan. Saya sering sekali melihat anak ini lompat dari pagar belakang yang dekat kantin itu ya, Bu. Nah, di situ saya bukan satu atau dua kali lagi yang melihatnya, tapi sangat-sangat sering ya. Saya mau keluar dari rumah ke kantor, itu sering sekali lihat ini lompat dari pagar. Jam-jam 9 gitu ya, Bu. Di sini udah bergegas untuk kabur ya. Nah, di sana juga saya nanya-nanya sama teman-teman daerah saya itu, anak ini pun juga sering sekali kedapatan ya, Bu, nongkrong ya di warung-warung itu. Tapi hal yang tidak diinginkan, anak ini sering ada yang terjadi maling gitu, Bu. Ada beberapa kali dia ketemuan maling gas gitu ya, Bu. Kalau maling kenapa tuh? Maling gas ya, Bu, dan pernah hampir memaling kotak rokok gitu. Tapi kedapatan lebih
si pemilik warung tadi, jadi nggak jadi gitu Bu. Oh, jadi dapat kita lihat ya, dapat kita dengar dari saksi mata yang pertama kali melihat anak kita, bahwa anak kita ini melakukan bolos sekolah di waktu jam pelajaran, dan sudah beberapa kali Bukan kata satu, dua kali. ibu kami, anak kita ini terbukti melakukan pencurian, yang mana yang pertama anak kita ini kedapatan mencuri sebuah gas gitu. Nah, kita dengar dulu tanggapan atau pendapat dari wali kelas anak kita yang pada Ibu Insi. Silakan. Nah, sebelumnya terima kasih. Di sini saya selaku wali kelasnya mendengarkan dari teman-teman guru ataupun siswa lain bahwasanya siswa ini, Anissa ini, anak kita ini pada saat jam istirahat dia sering keluar gitu kan, kata siswa-siswa lain keluar memanjat pagar, dan yang lebih parahnya itu saat belajar dia tidak ada di ruangan belajar, dan saya tanyakan kepada teman-temannya, katanya dia pergi, dan kata teman-temannya itu dia melompat pagar. Jadi ibu juga sering ya melihat anak ini melompat pagar seperti itu. Iya. Dan juga tahu dari teman-temannya yang lain. Iya. Nah, jadi begitu Bu, dari saksi kita ibu kami dan juga wali kelas dari anak ibu ini. Jadi kita dengar dulu bagaimana sih kalau anak ini bersikap di rumah kayak gitu. Ya. Nah, di sini juga saya sebelum menyampaikan, saya juga diberitahu oleh si pemilik warung tadi, anak ini pun sering mencuri ya. Selain mencuri, dia sering sekali mengutang atau apa tuh belum bayar gitu ya Bu, ngambil dulu barangnya tapi belum bayar. Jadi gimana Bu kalau sikap anak ini ketika di rumah? Sebenarnya sebelumnya itu saya minta maaf ya Bu, karena kalau di rumah itu dia itu bersikap yang selayaknya anak-anak di rumah gitu ya. Dia sering membantu saya gitu dalam membereskan rumah, juga sering belajar, dan juga lebih sangat disayangkan sekali Bu, saya selalu mengantar dia itu sampai ke gerbang sekolah Bu. Memang mungkin tidak masuk ke dalam kelasnya gitu ya Bu. Kalau menurut saya, kalau ditanya kenapa itu saya tidak tahu ya Bu, kenapa anak saya melakukan hal itu gitu. Karena memang saya sudah memperhatikan anak saya itu, saya antar sekolah sampai depan gerbang gitu Bu. Kalau di rumah sih sikapnya ya seperti anak pada biasanya, sering membantu saya belajar gitu. Jadi ya kita dengar ya, jadi menurut ibunya Anissa ini bahwa anaknya itu berbanding terbalik antara di sekolah dengan di rumah. Ya, kami dari pihak sekolah juga minta maaf kepada ibu karena memang bukan hanya Anissa saja yang kami urus gitu. Karena kan sekolah ini mempunyai murid-murid siswa-siswa yang begitu banyak dan begitu kami beri perhatian semua, kan nggak bisa cuma satu orang yang difokuskan untuk diberikan perhatian gitu. Nah, mungkin kita bisa mendengar tanggapan dari siswa kita ini. Kita dengar terlebih dahulu apa sih latar belakang dia melakukan itu dan kenapa dia bersikap seperti itu. Ini tuh yang pertama itu saya pemakaran yang Bu. Pertama saya meninggalkan ruang kelas di saat jam pelajaran itu memang benar adanya karena saya itu bosan Bu, karena saya juga sebenarnya malas gitu di sekolah gitu, pelajarannya yang begitu-begitu saja Bu. Jadi seberapapun lama saya di ruangan itu nggak akan masuk Bu di otak saya gitu Bu. Inilah dengan begitulah saya memilih untuk kabur saja Bu, mencari kesenangan di luar gitu Bu, karena ketika saya paksakan terus berada di ruangan itu akan membuat saya menjadi tambah bosan Bu gitu. Jadi lebih baik saya keluar saja. Saya lompat pagar itu karena kalau saya minta izin otomatis saya tidak akan diizinkan Bu untuk keluar karena itu masih jam pelajaran. Jadi saya memilih untuk lompat pagar saja Bu. Nah, kalau untuk yang di warung itu juga benar ya Bu, saya sering mencuri kalau mau jujurnya ya Bu, karena
uang jajan saya itu kurang, Bu. Jadi karena uang jajan saya itu kurang, Bu. Saya mau minta kepada ibu dan ayah saya malu gitu, Bu, dan juga takut, Bu, takut kena marah karena ayah saya itu orangnya galak, suka marah-marah gitu, Bu. Jadi saya takut, makanya saya mencuri saja di warung tempat di dekat sekolah itu, Bu. Jadi menurut siswa kita, kenapa dia melakukan pencurian ini? Karena memang dari pengakuannya dari kedua orang tuanya itu kurang memberi uang belanjanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengar dari pernyataan dari ibunya sendiri. Ini ya nak, karena ibu ini bukan hanya kamu saja yang ngurus, ada ibu ini ada 5 nak. Jadi untuk uang jajan itu saya rasa sudah cukup ya Bu. Itu sehari untuk sekolah aja 20.000 gitu Bu. 20.000 itu sudah besar sekali kan Bu, menurut kami, apalagi kami yang memang kurang mampu mungkin ya Bu, karena anak kami 5 gitu, kurang mampu dalam memberi uang jajan. 20.000 itu udah ongkos kadang tuh untuk pulang karena tidak dijemput kan Anisanya. Ya kalau menurut kami sudah memberikan uang jajan yang pas, tapi kalau untuk menurut Anissa itu kurang, kami tidak tahu Bu, karena dia juga mungkin takut kena marah ayahnya kan, ayahnya juga memang kerjanya serabutan Bu gitu. Jadi setelah kita mendengarkan pernyataan-pernyataan dari semua pihak di sini, dari pernyataan dari siswa kita ini merasa bosan dan juga kurang uang jajan dari orang tuanya. Namun kita di sini tidak bisa menyalahkan kepada orang tuanya saja. Di sini juga kami dari pihak sekolah juga ikut dalam kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, menurut pihak di sini bagaimana sih cara menanggulanginya agar anak kita ini nanti tidak terjadi lagi seperti itu? Nah, untuk Anissa juga alangkah baiknya kan berpikir dulu sesuai berpikirlah sebelum melakukan bertindak dan berpikir seperti kita memang misalnya kita memang kurang ya, jangan sampai terjadi hal itu. Kita juga mikir orang tua kita mencari uangnya di mana, susahnya gimana, karena kita tidak mungkin mendapatkan hal sesuatu itu dengan mudah ya, apalagi orang tua yang kerjanya serabutan. Berpikir, bergayalah sesuai dengan isi dompetnya. Jadi kalau menurut Ibu Pani, yang pertama melihat Anissa bolos sekolah, saya sebagai pihak dari sekolah mengucapkan terima kasih Bu, karena Ibu telah melaporkan kepada kami bahwa ada siswa kami yang melakukan bolos di waktu jam pelajaran dan juga mencuri di warung di desa Ibu. Nah, dan tadi ada pesan dari yang warung tadi, dia nggak bisa datang karena belum bisa ya, karena ada acara. Jadi dia pesan tadi untuk orang tuanya menemui dia di rumahnya agar menyelesaikan dengan baik-baik ya, karena dia nggak mau berurusan ini dengan panjang gitu ya, cukup selesai dengan kekeluargaan. ya nanti kepada ibunya Anissa bisa hubungi Ibu Pani untuk meminta nomor telepon si ibu warung, karena memang ibu warung ini tidak bisa hadir dalam mengikuti kegiatan kita ini nanti. Nah, sebelum itu ada tanggapan atau pernyataan dari wali kelas? Mungkin ya saya sebagai wali kelasnya memberi tanggapan, mungkin nanti jika hal itu terjadi lagi, mungkin kami akan melakukan konseling kepada bercerita, tempatnya bercerita di itu Aisyah, siswa Aisyah teman saya. Dan mungkin nanti juga misalkan Aisyah kalau sekedar mau makan jajannya untuk makan, mungkin nanti diharapkan untuk membawa bekal dari rumah. Nah, kalau dari pihak keluarga nih bagaimana untuk menanggulanginya agar anak kita ini tidak mengulanginya lagi? Kalau dari pihak keluarga mungkin ya, kalau untuk menambah uang jajan itu mungkin susah ya Bu, mungkin memang nanti akan Anissa dibawakan bekal aja untuk dia makan gitu Bu.
Terus yang untuk masalah ibu warungnya itu tadi katanya tidak ingin diselesaikan secara kekeluargaan ya. Bukan gitu. ingin Ingin diselesaikan dengan kekeluargaan. Ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Nanti saya dan suami saya nanti akan datang mungkin mengunjungi ibu itu agar Anissa ini bisa cepat selesaikan gitu ya Bu. Kemudian mungkin memang kami harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak kami Anissa ini, karena terkadang kan kita mempunyai anak itu ada 5 Bu, adik-adiknya juga masih kecil gitu, masih sangat butuh diperhatikan sekali. Memang kami akui untuk perhatian itu mungkin kurang di Anissanya gitu Bu. Tapi kalau untuk di rumah Anissa itu memang sering belajar gitu. Tapi kalau untuk maling itu saya nggak ngerti kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu Bu. Ya mungkin dari pihak sekolah ya, saya sendiri saya akan lebih memperhatikannya karena saya sebagai selaku guru BK di sini itu bekerja sama dengan Waka Kesiswaan. Nah, Waka Kesiswaan ini mengawasi siswa-siswa kita di sekolah dan juga bekerja sama dengan kami. Kami sebagai yang pertama berperan untuk anak-anak yang memang ada gangguan dalam permasalahan di dalam belajarnya. Ini kan ada masalah yang mengganggu belajarnya siswa yang akan menurunkan prestasi belajar Anissa ini kan. Nah, dari pihak sekolah mungkin pihak sekolah akan melakukan kegiatan yang namanya siraman rohani seperti itu. Karena memang di sekolah kami itu pelaksanaan siraman rohani itu kurang terlaksana secara optimal. Nah, seperti di sekolah-sekolah lain kan Bu, itu sudah terjadwal seperti hari Jumat kan diundang ustaz atau ustazah untuk mengisi ceramah agama agar anak ini tahu mencuri itu dilarang loh dengan agama dan tidak boleh dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Dan juga setiap hari Jumat itu kami akan melakukan kegiatan yang namanya sholat berjamaah gitu, agar anak kami tidak sembarang keluar seperti itu. Jadi ketika disuruh sholat berjamaah, anak kami mengikuti semuanya, tidak ada yang namanya keluar masuk sekolah. Nah, jadi dari keluarga gimana? Apakah dari keluarga ini akan menerapkan pengamanan yang lebih ketat lagi? Nah, ketika ada anak siswa yang keluar di jam pelajaran, maka harap untuk lapor kepada pihak sekolah agar nantinya kita bisa saling bekerja sama lagi seperti itu Bu. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah menemukan titik terang dari permasalahan anak kita ini, si Anissa ini kan. Jadi untuk ibunya Anissa setelah ini bisa menghubungi si pemilik warung, atau kalau belum tahu di mana sih letak pemilik warung itu bisa menghubungi lewat ibu kami. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya meminta komitmen dari semua pihak. Sebelum itu saya ingin mendengar komitmen dari siswa saya sendiri pada Anissa. Komitmen saya yaitu saya akan merubah sikap guru saya ini Bu. Saya kadang bisa memaksakan uang jajan saya kepada orang tua. Saya akan lebih mengerti dengan keadaan orang tua saya. Jadi Anissa akan lebih mengerti dan memahami keadaan orang tuanya lagi, gitu, agar tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Ya, seperti itu. Dari pihak keluarga komitmennya. Komitmen kami mungkin ya seperti tadi Bu, kami menjaga perilaku anak kami agar tidak mencuri lagi, dan memang harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak. Pada pihak yang lain, ya silakan. Mungkin saya selaku wali kelas ya yang lumayan dekat dengan siswa-siswa saya di kelas, saya akan lebih memperhatikan
membantu dia merubah sikap hal buruk yang ada di sana. Ada lagi yang ingin komitmen atau cukup ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya ingin menanyakan kesan dan pesan dari semua pihak yang ada kepada Ibu Ani. Pesan saya untuk Anissa agar lebih hati-hati lagi dan kan ya agar menyesuaikan dengan keluarga kemampuan ini. Saya selaku wali kelas, pesan-pesan saya sangat senang dan bahagia ya karena kita bisa diselesaikan permasalahan menemukan titik terangnya. Pada orang tua yang bisa Mungkin pesan-pesan saya di sini saya sangat berterima kasih ya Bu kepada pihak sekolah, wali kelas, pimpinan warga yang telah memberitahu atau mengundang saya agar mengetahui sikap anak saya ini di sekolah bagaimana gitu. Jadi saya mungkin sebagai orang tua memang menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih memperhatikan anak saya ini gitu. Kemudian menurut saya dalam kegiatan ini itu sangat baik ya Bu dilakukan, apalagi kepada anak-anak yang memang mempunyai permasalahan yang sudah tidak bisa lagi di konseling individu, memang harus di keluar ya kayak gini gitu Bu, yang kayak sekarang gitu. Menurut saya ini kegiatan yang sangat baik. ya, terima kasih ya dari kita pesan. Kalau saya lebih ke kesan, Ibu, kesan saya itu senang sudah mengikuti kegiatan ini, menjadi lega gitu Bu. Jadi semuanya kan, terutama orang tua kan sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di sekolah kayak gitu. Nah, jadi kalau pesan dari saya selaku guru BK di sini, terutama untuk Anissa, siswa kami, jikalau misalnya ada yang kurang atau mengganjal, misalnya kurang dalam pemberian uang jajan oleh orang tuanya, itu sebaiknya dibicarakan, jangan mengambil tindakan hal yang cara negatif, kan ini kan tidak baik dilakukan. Lebih baiknya dibicarakan kepada orang tuanya, jangan. Nah, kalau masalah bosan itu Anissa bisa bercerita atau mengunjungi ruang BK. Ruang BK itu tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja, tapi bisa saling sharing seperti itu, dan juga bisa melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Di sekolah kita kan banyak ya namanya ekstra, nah jadi bisa mengikuti ekstra, mengisi waktu luang. Jangan mentang-mentang bosan melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti itu. Dan juga untuk warga, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu karena telah melaporkan kepada kami bahwa ada siswa kami yang bolos sekolah ketika jam pelajaran. Nah, kami sangat berterima kasih karena kami dengan itu bisa mendata siswa-siswa kami yang bolos sekolah. Nah, kami harap jikalau nanti ada lagi siswa kami yang bolos sekolah itu segera dilaporkan kepada pihak sekolah agar bisa menindaklanjuti anak tersebut. Nah, jadi sudah semua ya, kita sudah menemukan titik terang dari permasalahan siswa kita ini. Nanti saya harap semuanya setelah ini berjalan dengan sesuai harapan yang kita inginkan. Dan juga saya juga berharap Anissa ini tidak mengulanginya lagi begitu, sehingga dapat belajar dengan lebih giat dan lebih semangat lagi, sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar Anissa. Jadi saya ucapkan kepada semua pihak di sini terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.